Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang, selamat beribadah di GKI Taman Aries bagi saudara-saudara yang beribadah di gereja maupun di kanal YouTube. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Dani Purnama, BPMS GKI. Tema ibadah hari ini adalah waspada dan bertahan. Mari Bapak Ibu sejenak kita menyimak beberapa kegiatan gereja kita dan warta lisan berikut ini. Mari kita bersekutu di dalam doa Mazmur pada hari Rabu 16 November 2022 pukul 19.30. Renungan dari Mazmur 130 akan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu pada hari Jumat 18 November 2022 pukul 10 pagi dengan tema Janji di Balik Peristiwa Air Bah. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Ibu Sylvia Chandra. Mari kita saling menguatkan melalui sapaan doa setiap Sabtu pertama dan ketiga yang dapat diikuti secara tatap muka di gedung gereja. Majelis Jemaat GKI Taman Aries telah menerima permohonan atestasi atas diri Saudari Yunike Hasael, asal dari GSRI Jemaat Taman Asri, alamat Taman Aries, wilayah 2. Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Taman Aries mengucapkan selamat bersekutu, selamat bersaksi, dan selamat melayani di GKI Taman Aries. Tuhan memberkati. Salam saudara-saudara Jemaat GKI Taman Aries. Klinik Pertama Karya Kasih telah melayani selama kurang lebih 20 tahun lamanya. Melayani di bidang kesehatan dengan sepenuh hati, memenuhi panggilan Tuhan melalui gereja di tengah-tengah kondisi yang selalu berubah. Kini Poliklinik Pertama Karya Kasih hadir dengan visi dan misi dan nilai yang baru. Visi menjadi poliklinik perumahan yang melayani modern dan mandiri. Misi berkontribusi bagi lingkungan, menjangkau segala lapisan, menopang dan mendukung pemulihan, terintegrasi secara digital dan mandiri, tempat pelayanan bagi pribadi dan komunitas. Menghidupi nilai-nilai hati yang berbelas kasih, kesetiaan, kesehatian, bertanggung jawab, sukacita dalam menjalankan pelayanan. Untuk mewujudkan visi dan misi pelayanannya, maka klinik melakukan 3 penataan, yaitu tata ruang dan fungsinya, manajemen pelayanan, dan sumber daya manusia. Dalam mendukung itu semua, maka Poliklinik Pertama Karya Kasih akan melaksanakan renovasi gedung. Mari, saudara-saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama mewujudkan visi, misi, dan nilai tersebut. Tuhan Yesus kiranya memberkati panggilan kita bersama. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat. Mari kita bersaat teduh. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya.
Umat yang dikasihi Tuhan, di awal ibadah kita pada pagi hari ini, kita datang dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang terkasih, tema ibadah minggu ini adalah waspada dan bertahan. Perkembangan teknologi sangat pesat sehingga kita begitu mudah mengakses informasi atas segala peristiwa yang terjadi. Tapi di sisi lain, hal ini juga memudahkan informasi-informasi yang menyesatkan atau hoax. Dapat dengan mudah informasi yang menyesatkan itu juga disebarkan. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, berita yang menyesatkan itu kadang dianggap sebagai kebenaran, sehingga kemudian menimbulkan rupa-rupa ketakutan dan kekhawatiran. Banyak orang menjadi kehilangan kewaspadaan untuk mencermati apa yang sebenarnya terjadi dan membuat semakin sulit bertahan di masa yang tidak mudah ini. Bukan hanya melalui berita dan ajaran yang menyesatkan, si jahat juga akan terus menggoda kita melalui kesombongan, iri hati, dan juga penderitaan yang membuat kita tidak bisa bertahan dan menjauh kemudian dari Tuhan. Bagaimana dengan kita ketika kita menghadapi masalah, penderitaan, dan kemalangan? Apakah kita tetap bersandar dan setia kepada Tuhan? Tetap waspada dan bertahan bersama dengan Tuhan dalam keadaan-keadaan itu. Tetap percaya akan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Atau kita berpaling dan meninggalkan Tuhan. Mari kita memeriksa diri kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita hening sejenak. Bapa kami yang di surga, kami datang dengan segala keberadaan kami. Seringkali ketika kami menghadapi berbagai masalah, penderitaan, dan kesulitan hidup, kami lari dari-Mu. Kami meragukan akan kuasa dan kasih setia Tuhan. Kami mengikuti nafsu duniawi dan ego kami, sehingga kami semakin jauh dari Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ya Roh Kudus, bantulah kami untuk hidup taat, setia, dan terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, bagi kita yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan dan bertekad untuk hidup berkenan kepadanya, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang ditulis dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taman belum ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihantar dan tak gentar, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taman belum ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mari saudara-saudara kita berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus ketika kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, hidup yang kami jalani sebagai anak-anak Tuhan adalah hidup yang terberkati. Tuhan menyertai kami, Tuhan memelihara kami, Tuhan melindungi dan memberkati setiap hal yang kami butuhkan, Tuhan sediakan. Tetapi itu tidak berarti kemudian kami bebas lepas dari persoalan-persoalan dan pergumulan hidup. Tidak berarti kemudian kami jauh dari yang namanya persoalan-persoalan dan berbagai hal yang mengkhawatirkan dalam hidup ini. Tapi kami tahu Tuhan, berkat Tuhan tersedia buat kami. Tidak selalu seperti apa yang kami mau, tapi yang pasti sesuai dengan apa yang kami perlukan. Tuhan memberi kami kekuatan ketika kami lemah. Tuhan memberikan kami jalan keluar ketika kami merasa buntu dengan persoalan-persoalan hidup. Tuhan menghadirkan banyak sahabat ketika kami merasa sendirian. Itu semua menjadi simbol kehadiran Tuhan yang tidak pernah ada habisnya dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk banyak hal yang meyakinkan kami untuk tetap menjaga hidup kami dan tetap bertahan di tengah persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup ini, karena Tuhan masih ada.
Pagi ini Tuhan, dalam ibadah di rumah-Mu yang kudus ini, kami bersama-sama juga mempersembahkan waktu, tenaga, hati, dan pikiran kami untuk Tuhan bentuk lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, supaya ketika para lektor membacakan bagian-bagian Alkitab, ketika Mazmur kami nyanyikan, dan ketika hamba-Mu ini membagikan perenungan firman Tuhan, kami semua boleh mengerti apa yang Tuhan ingin kami kerjakan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan sungguh hidup kami isi bukan melulu untuk kepentingan diri kami, tapi untuk memuliakan Tuhan. Dan kehadiran kami menghadirkan dampak-dampak yang baik buat sekitar kami. Bersabdalah ya Allah, karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kitab Maliaki, pasal 4, ayat 1 sampai 2. Maliaki, pasal 4, ayat 1 sampai 2. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib.
Bacaan kedua dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai 13. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 21 ayat 5 sampai 19. Lukas 21 ayat 5 sampai 19. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ, akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.' Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Saudara-saudara, Presiden Partai Liga untuk Demokrasi di Kamboja bernama Kem Feasna meramalkan bahwa kiamat akan segera datang. Ini meramalkannya di awal tahun ini, saudara. Ia mengatakan banjir kiamat akan mulai terjadi pada 31 Agustus 2022. Lalu sekitar 20.000 warga Kamboja percaya pada ramalan itu. 20.000 warga Kamboja kemudian mengungsi ke pertanian terpencil milik Feasna untuk menyaksikan akhir dunia. Jadi menurut ramalan itu kalau mereka kumpul di sana mereka selamat. Cuma nonton banjir besar yang akan melanda dunia. Bahkan beberapa pengikut Kem Feasna ini berasal dari diaspora Kamboja. Jadi orang-orang yang kerja di luar negeri, di luar Kamboja, mereka percaya itu. Dan sampai mereka kemudian meninggalkan pekerjaan mereka di luar negeri, menjual segala harta benda mereka untuk balik gabung dengan Feasna ini. Mereka percaya prediksi Feasna yang memproklamirkan diri sebagai Brahma, Raja Sorgawi, bahwa banjir global akan mendatangkan malapetaka dalam skala besar, dimulai 31 Agustus 2022 yang lalu itu. Akibatnya malah kacau balau. Keluarga-keluarga berselisih. Ada yang percaya ya berangkat, yang nggak percaya ya kemudian tetap bertahan di rumah dan mengerjakan pekerjaan masing-masing. Apakah kemudian akhir zamannya datang? Lewat, sekarang kita tanggal berapa ini? 13 November 2022. Saudara-saudara, akhir zaman itu memang adalah topik yang menarik hati. Dan sepanjang kehidupan manusia, berkali-kali akhir zaman itu diramalkan. Menarik hati karena penuh misteri dan banyak ketidaktahuan kita di sana. Akhirnya mencari tanda-tanda dan meramalkan apa yang akan terjadi, seringkali menggoda orang di sepanjang zaman untuk kemudian menebak dan menghitung-hitung tibanya hari itu. Tidak sedikit orang Kristen juga terjebak dalam berbagai ramalan tentang akhir zaman. Para pengikut Kristus itu bersiap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali dengan berkumpul di satu tempat, mirip seperti tadi. Menjual semua harta mereka, berhenti bekerja, cuman berdoa aja kerjaannya. Enggak mengerjakan apa-apa. Bersiap menyambut kedatangan Tuhan, tapi meninggalkan keluarga dan tanggung jawab mereka hanya untuk menanti waktu itu tiba. Dan berulang kali hal itu terjadi. Enggak ada kapok-kapoknya kita ini. Berulang kali ramalan itu sebenarnya tidak terbukti. Tapi orang silih berganti terus meramalkan dan mencoba memastikan kapan akhir zaman itu tiba. Bisa jadi karena memang mereka butuh kepastian di tengah banyaknya ketidakpastian. Jadi pengen sesuatu yang ada dalam genggaman. Bisa juga sebenarnya ini adalah lontaran karena frustasi. Dunia ini makin berat, makin susah. Lalu kemudian ketika ada dihembuskan ramalan, udahlah nanti segera akan dihapus semua ini. Akan tiba waktunya. Ada zaman baru, zaman ini berakhir. Oh, itu jadi sesuatu yang menimbulkan harapan yang sangat besar. Sebenarnya itu semua akhirnya jadi pelarian saja, saudara. Melarikan diri dari kenyataan hidup akhirnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, minggu ini, kalau mengikuti tahun liturgi gereja, adalah minggu terakhir sebelum minggu besok itu Minggu Kristus Raja. Merayakan bagaimana Kristus akan datang sebagai Raja yang menghakimi di akhir zaman. Nah, maka tema hari ini sebenarnya mengarah ke sana. Kita memang diajar dan diajak untuk bersiap menghadapi tibanya hari itu. Tapi tidak seperti
yang tadi sudah diceritakan, berjaganya kemudian membuat orang jadi parno, ngitung-ngitung hari, meninggalkan pekerjaan dan tidak bertanggung jawab dengan hidup di masa kini, karena hanya mengarahkan hari itu tiba. Justru kita diingatkan bahwa betul hari itu akan tiba. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu pasti kapan hari itu tiba. Karenanya yang bisa dikerjakan adalah ya waspada, berjaga. Sembari ketika menjalani hidup yang tidak mudah ini kita tetap bertahan setia. Supaya ketika tiba hari itu kita didapati oleh Tuhan tetap benar dan setia. Saudara-saudara, mari kita belajar dari bacaan leksionarium kita hari ini tentang bagaimana kita harus bersikap menyongsong hari Tuhan itu. Yang pertama tentu dari kitab Maleakhi tadi bacaan pertama. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Hari Tuhan dalam gambaran Nabi Maleakhi ini seperti perapian yang menghanguskan dan membakar habis jerami sampai tidak ada sisanya. Agak berbeda karena buat orang-orang Israel hari Tuhan tuh dinanti-nantikan. Karena mereka merasa itu hari pembaruan, hari mereka dipulihkan. Hari mereka mendapatkan berbagai ganjaran atas kebaikan mereka sebagai umat kepunyaan Tuhan. Maleakhi justru mengatakan enggak begitu loh. Hari Tuhan itu juga bisa seperti perapian yang menghanguskan dan menghabiskan. Buat siapa? Buat orang yang hidupnya tidak takut akan Tuhan. Buat orang yang hidupnya gegabah dan hidupnya fasik, jauh dari kebenaran Tuhan. Jadi jangan berpikir karena kamu umat Tuhan kamu pasti kemudian aman pada hari Tuhan itu. Nah, kalau hidupmu tetap gegabah, gak benar, hidupmu fasik, jauh dari takut akan Tuhan, ya, hari Tuhan itu akan tibanya seperti perapian, menghabiskan dan menghanguskan. Ya. Karenanya nasihat Maleakhi jelas. Menyongsong hari itu, hiduplah takut akan Tuhan. Jangan gegabah. Jangan merasa aman. Saya kan sudah dibaptis. Saya kan sudah Kristen. Tapi kalau hidupmu tidak mencerminkan Kristus, itu namanya gegabah, saudara. Kalau hidup kita tidak kemudian menunjukkan kebenaran di dalam Tuhan, maka hari Tuhan itu betul seperti perapian yang menyala-nyala yang akan menghanguskan dan menghabiskan kita. Bukan kegembiraan yang akan kita alami pada hari itu, tapi justru kengerian dan keterhilangan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, dari bacaan kedua, 2 Tesalonika 3. Surat ini ditulis Paulus untuk membereskan beberapa masalah yang timbul di tengah jemaat di kota Tesalonika. Salah satunya adalah soal kebingungan umat Tuhan mengenai kedatangan Tuhan kembali. Udah dari zaman Paulus juga udah rame soal hari Tuhan itu ya. Rupanya di tengah jemaat Tesalonika ada orang yang kemudian karena tahu akan ada hari Tuhan, bahwa Tuhan akan datang kembali, kemudian orang-orang ini meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka. Demi apa? Demi menanti kedatangan hari Tuhan itu. Celakanya, orang-orang ini kemudian merecoki dan mencampuri urusan orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Bahkan menjadi beban bagi orang lain karena mereka tidak lagi punya penghasilan untuk makan sehari-hari. Tapi tetap butuh makan kan? Paulus menasihati jemaat agar menjalani hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus di tengah masa penantian dia datang kembali. Harus diisi dengan hidup yang bertanggung jawab. Hidup bertanggung jawab ala Paulus itu seperti apa?
ya tetap bekerja seperti biasa, itu yang pertama. Menjalani peran masing-masing dengan baik dan bijak sehingga tidak jadi beban bagi orang lain. Yang kedua, hidup tertib, tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna. Hidup tidak tertib itu bisa macam-macam wujudnya. Hidup seenaknya, tidak mengikuti aturan atau perintah Tuhan, mengisi hidup dengan rupa-rupa kecemaran, keserakahan, omong kotor, mencuri, atau tidak bekerja tadi, merecoki dan mencampuri urusan orang lain yang tidak sepaham dengan mereka, menimbulkan kegaduhan. Nah, itu hidup yang tidak tertib. Yang dibawa adalah kekacauan. Tidak ada damai sejahtera. Maka hidup yang bertanggung jawab adalah hidup dengan tertib. Dalam hidup bersama dengan yang lain. Tidak bisa kita hanya membawa kehendak hati kita sendiri lalu meminta orang lain menuruti dan memahami kita semata. Yang ketiga, hidup bertanggung jawab ala Paulus seperti yang kita baca di bacaan kedua ini adalah jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan berhenti untuk berbuat baik dalam segala keadaan. Hidup bertanggung jawab seperti itulah yang perlu kita isi di tengah masa-masa menanti kedatangan Sang Raja itu kembali. Sekali lagi kita tidak pernah tahu kapan waktunya. Bahkan jelas Tuhan Yesus sendiri mengatakan untuk hari itu malaikat di sorga pun tidak tahu. Anak pun tidak tahu. Dia sendiri juga nggak tahu kapan dia datang kembali. Hanya Bapa yang tahu. Jadi kalau ada orang yang merasa tahu betul kapan Yesus datang, itu namanya sok tahu, saudara. Gak usah dipercaya yang begitu. Yang perlu kita yakini betul Yesus itu pasti akan datang kembali. Karenanya mari bersiap diri, jaga diri, waspada. Nah, ini yang ketiga, saudara, masuk dalam bacaan Injil. Dalam Injil Lukas, Yesus kemudian mengingatkan bahwa hari Tuhan akan tiba dengan didahului berbagai hal yang tidak mengenakan. Hari Tuhan itu ada tanda-tandanya bisa dilihat, iya. Dan tanda-tandanya tidak mengenakan. Akan ada penyesatan, akan ada peperangan, pemberontakan, akan ada bencana alam, penyakit dan kelaparan. Yesus sudah mengingatkan akan pertama-tama ada orang yang memakai namanya dan mengaku sebagai Mesias. Orang yang diurapi Allah, yang justru akan membawa penyesatan di dalam kehidupan bergereja. Bukankah dalam sepanjang sejarah gereja ada orang-orang yang mengaku-ngaku seperti ini? Mengaku sebagai dia yang diurapi dan dipilih Tuhan. Tapi justru pekerjaannya justru menyesatkan umat. Bukan membawa umat makin memuliakan Tuhan. Justru membawa umat memuliakan diri orang itu sendiri. Pada kenyataannya di sepanjang sejarah gereja muncul banyak ajaran sesat. Termasuk sekte-sekte hari kiamat itu sesat semua. Nah, di tengah keadaan seperti itu, mari sebagai pengikut Kristus kita waspada. Jangan mudah disesatkan oleh Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu itu. Perjuangan melawan penyesatan memang tidak mudah. Tapi harus dikerjakan. Maka teruslah juga membina diri dengan ajaran yang sehat. Gereja rasanya tidak kurang-kurang menyediakan pembinaan-pembinaan, saudara. Dan itu ajaran yang sehat. Repotnya sekarang ini orang lebih mudah percaya dengan kabar-kabar yang menyebar dengan cepat. Tanpa kita teliti, kritisi isinya. Kalau sudah menyebar berkali-kali kita anggap itu kebenaran.
Kalau WA itu kalau sudah dikatakan sudah di forward many times, lalu kita bilang ini berarti benar nih ya. Padahal belum tentu benar, saudara. Dari mana kita bisa dapat sumber-sumber makanan yang sehat? Ya mari dari Alkitab, dari pembinaan-pembinaan yang disediakan dan dirancang dengan benar. Ya. Hari-hari ini kita mendengar banyak berita yang kemudian membingungkan. Ya. Termasuk kami para pendeta GKI juga jadi ikut bingung, saudara ya. Saudara terima ya, yang ada sekian puluh pendeta GKI sakit, lalu nggak apa-apa sih kalau didoakannya saja nggak apa-apa. Kami sangat gembira dengan itu. Ya, berarti kami diingat, dicintai dan didoakan. Tapi beritanya itu jadi berkembang kemana-mana nggak karuan. Lalu lebih banyak bukan mendoakan, tapi menghakimi. Dan berita itu masih terus bergulir sampai sekarang. Dari 20 nama pendeta itu udah 18 kali yang sembuh, tapi masih terus kemudian dikatakan masih bertambah. Ya ini yang makanya hati-hati ya saudara ya. Ada banyak hal yang tidak seperti kenyataannya. Dan mari kita punya filter untuk bisa mengatakan ini nggak benar, ini yang benar, ini yang mesti diteruskan, ini nggak usah. Mari belajar untuk waspada di tengah berbagai penyesatan yang terjadi. Akan ada banyak peperangan, kekacauan yang menggelisahkan hati, iya. Akan ada penderitaan yang mendahului datangnya hari Tuhan itu. Bahkan Tuhan sudah mengingatkan. Para pengikutnya akan ditangkap, dianiaya, diadili. Bahkan diserahkan oleh keluarganya sendiri. Dimusuhi, dijauhi oleh para sahabatnya. Dibunuh dan dibenci. Dan apa yang Yesus nubuatkan itu sudah terjadi sebenarnya. Tidak harus nunggu akhir zaman. Di sepanjang sejarah gereja, pengikut-pengikut Kristus tidak mudah hidupnya. Bahkan sejak di awal kekristenan, sejak gereja mula-mula, terutama di Roma, terjadi penyiksaan yang sangat besar buat orang Kristen. Tapi, seperti yang Tuhan juga minta, bertahan. Itu yang membuat kemudian gereja bisa ada sampai sekarang. Bayangkan kalau para pendahulu kita, gereja mula-mula itu nggak bertahan, saudara, nggak kuat, habis, nggak nyampe kekristenan itu sekarang. Karena dihabisinya luar biasa, menyakitkan dan mengerikan pada masa-masa awal itu. Di tengah keadaan seperti itu, para murid diingatkan oleh Tuhan untuk bertahan sampai pada kesudahannya. Kata yang dipakai untuk bertahan adalah hupomone. Artinya sebenarnya secara harafiah itu sabar. Bertahannya itu bertahan karena sabar. Sabar yang aktif untuk mengatasi tekanan hidup, bukan yang pasif, menyerah dan pasrah. Contoh yang hupomone ini, bertahan dengan sabar itu, adalah Beethoven. Ludwig Beethoven itu kan seniman, saudara ya, komposer, pemusik. Tapi kemudian kesehatan pendengarannya menurun dan tuli sama sekali, benar-benar nggak bisa dengar. Ya. Bayangkan, penting kan buat seorang pemusik mendengar itu. Tapi ini malah tuli. Mungkin kalau saya ada dalam posisi dia, marah besar, frustasi, kehilangan harapan. Tapi itu yang namanya hupomone. Beethoven itu di tengah sakit tuli yang dia derita saat karir musiknya sedang meningkat, dia justru mengatakan begini, saya akan menyerbu kehidupan ini. Dan karya-karyanya tetap luar biasa justru di tengah ketika dia mengalami tuli itu. Hupomone bukanlah jiwa yang menyerah dan membiarkan tenggelam oleh bencana dan kesusahan, melainkan kita menghadapinya dengan keyakinan dan usaha mengatasinya. Karena kita tahu kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang membuat kita bertahan. Saudara-saudara, akhir zaman
Sekali lagi adalah topik yang menarik hati memang. Karena penuh misteri dan banyak ketidaktahuan kita di dalamnya. Mencari tanda-tanda, meramalkan apa yang terjadi, seringkali menggoda kita untuk menebak dan menghitung-hitung hari. Itu yang membuat kita akhirnya lebih pusat pada itunya. Akibatnya orang lupa untuk menjalani hidup di masa kini. Akibatnya kita lupa bahwa Tuhan terus ada memelihara, termasuk di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Lebih fokus pada apa yang terjadi di masa depan akan gimana, dan kemudian menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran. Hari ini kita diingatkan untuk jalani hidup di masa kini sambil menantikan dengan penuh pengharapan tibanya hari Tuhan. Waktunya tidak ada yang tahu. Kita diminta untuk waspada, berjaga, dan bertahan. Sekali lagi, hidup waspada membuat kita berjaga dan menjaga diri di tengah menjalani hidup ini. Supaya kita tidak hidup gegabah. Supaya hidup kita tidak fasik, tidak hidup seenaknya, tapi hidup bertanggung jawab. Mengerjakan tiap bagian kita dengan bijak dan optimal. Maka yang pekerjaannya sekarang adalah ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, ya kerjakan bagian itu tetap dengan bertanggung jawab. Pengusaha, pekerja, karyawan tetap lakukan pekerjaanmu dengan bertanggung jawab. Para pelayan Tuhan, ya tetap lakukan pekerjaanmu dengan bertanggung jawab. Berjaga, menanti kehadiran hari Tuhan itu tidak berarti kemudian kita meninggalkan pekerjaan dan kumpul saja di satu tempat. Justru kita tetap menyebar di mana-mana tempat Tuhan mengutus kita. Supaya hidupmu jadi kesaksian, kata Tuhan tadi. Seraya dengan itu, kita juga diminta untuk tetap bertahan. Hidup yang kita jalani tidak selamanya mudah. Bertahan dengan hupomone tadi, kesabaran yang aktif untuk bekerja mengatasi kesulitan hidup ini. Supaya ketika ada rupa-rupa persoalan, tidak membuat kita berhenti melangkah sebagai anak-anak Tuhan. Supaya kita tetap tahu kepada siapa kita mengandalkan kekuatan. Mari kita lanjutkan kehidupan dengan tetap menjaga diri kita benar dan setia di hadapan Tuhan. Waspada dan bertahan. Supaya ketika tiba hari itu, yang entah kapan itu, ketika Tuhan datang kembali, Dia mendapati saudara dan saya tetap setia, benar, dan hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Langkah hidup
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak bara, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dalam persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Bapa, dalam rangkaian ibadah ini kami juga datang menghadap hadirat-Mu, membawa syafaat kami. Kami berdoa buat dunia ini. Dunia yang sedang sakit karena pandemi belum tuntas diatasi. Kami mohon Tuhan, berikan kami kesehatian untuk membangun kemanusiaan kami kembali bersama. Kami diajar untuk tidak lagi hidup sendirian dan tidak mungkin mencari selamat sendirian. Biarlah kehadiran kami, kehadiran yang membagikan kehidupan, bukan menebar kematian. Karenanya Tuhan, kami mau saling menjaga diri. Upaya untuk vaksinasi booster itu boleh terus disambut dengan antusias, membuat kekebalan komunitas boleh semakin terbentuk. Kami berdoa untuk upaya menemukan obat yang lebih kuat untuk mengatasi sakit ini. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang tetap berjuang dengan penuh kegigihan, mengatasi pandemi dengan rupa-rupa aktivitas yang dikerjakan. Baik para dokter, para medis, para perawat, para ahli yang cari menemukan vaksin dan obat yang tepat, para pemimpin umat manusia yang punya wewenang untuk memutuskan kebijakan-kebijakan. Biarlah kami semua bahu-membahu untuk menuntaskan dan mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa juga untuk dunia yang sakit karena diliputi berbagai konflik dan peperangan. Di sana-sini kami mendengar manusia saling menghabisi hanya karena perbedaan pendapat dan ambisi. Tuhan, biarlah semakin banyak orang yang menyuarakan perdamaian. Semakin banyak orang yang berani untuk berbicara, menghentikan konflik-konflik yang terjadi. Dan para pemimpin bangsa yang bertikai, biarlah diberikan hikmat untuk mengedepankan kemanusiaan dibanding mengedepankan ego dan harga diri kebangsaan. Kami berdoa Tuhan untuk para korban, mereka yang kehilangan orang-orang yang dicintai, mereka yang kemudian menjadi sakit dan mengalami disabilitas seumur hidup mereka ke depan. Biarlah Tuhan mereka dikuatkan, dihiburkan, dan dimampukan untuk kembali melanjutkan kehidupan dengan keadaan yang baru. Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang ada dalam keadaan sakit.
mereka yang sedang isolasi mandiri, mereka yang ada dalam masa pemulihan, mereka yang harus dirawat di rumah sakit atau dirawat dengan penuh cinta kasih oleh keluarga di rumah. Biarlah di tengah rasa sakit mereka merasakan betul bahwa Tuhan hadir di dekat mereka, menggendong erat mereka, memeluk mereka dengan penuh kehangatan. Dan Tuhan bekerja untuk memulihkan, memberi kelegaan, kesembuhan, lewat tangan para dokter, lewat obat-obatan yang dikonsumsi, lewat terapi yang dilakukan. Kalau Tuhan berkenan, ikut sertakan kami dalam karya penyembuhan dan pemulihan buat saudara-saudara kami. Lewat apapun yang bisa kami bagikan dan kerjakan. Supaya saudara-saudara kami merasa bahwa mereka tidak pernah dibiarkan bergumul sendirian. Tuhan, kami berdoa sebagai gereja Tuhan, supaya kami waspada dan bertahan di tengah hiruk pikuknya dunia dengan rupa-rupa persoalan dan pergumulan yang terjadi. Biarlah kami waspada untuk menjaga diri kami tetap benar di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami bertahan di tengah berbagai godaan, penyesatan, dan juga hal-hal yang memberatkan. Supaya kami tetap ada di jalan kebenaran Tuhan. Menjadi saksi-saksi kebaikan hati Tuhan. Untuk boleh dialami apa yang kami rasakan ini juga oleh orang-orang lain. Biarlah GKI Taman Aries, para pendeta yang ada di dalamnya, para penatua, badan-badan pelayanan, tim-tim kerja, komisi-komisi, aktivis, dan seluruh anggota jemaat serta simpatisan yang bergabung di sini. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang saling melengkapi, saling menerima, saling menghormati, saling menopang, dan saling mengampuni jika terjadi perbedaan dan konflik. Supaya gerak langkah kami melalui tiap-tiap program pelayanan yang kami kerjakan menjadi alat berkat dan kebaikan buat orang-orang lain, buat jemaat dan juga buat masyarakat di sekitar kami. Supaya gerak langkah kami bukannya menjadi sandungan buat yang lain, melainkan kehadiran kami memuliakan Tuhan dan menjadi kesaksian yang hidup buat orang lain. Tuhan, kami akan masuki minggu yang baru. Kami punya banyak tugas, pergumulan, dan juga hal yang harus kami kerjakan. Kami mohon hikmat Roh Kudus menuntun kami, supaya kami cakap mengerjakan tiap tugas tanggung jawab kami dengan optimal dan berhasil. Dan hasilnya kami persembahkan kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah syafaat kami ya Allah. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang umur hidup kita dengan mengingat firman Tuhan yang ditulis dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah pada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Umat dapat mengirimkan persembahan melalui rekening GKI Taman Aries atas nama GKI Sinode Wilayah Jawa Barat atau dengan scan QRIS yang tertera di layar. Bagi jemaat yang saat ini beribadah di gereja, QRIS tertera di depan kursi masing-masing, atau jemaat dapat memberikan persembahan di kotak persembahan yang tersedia di pintu gereja setelah ibadah selesai. Ungkapan syukur apa
Bapa kami di dalam surga, segala puji hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu, Sang Pemilik kehidupan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang dengan membawa ucapan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan dan biarlah persembahan ini boleh menjadi saluran kasih dan berkat yang nyata di tengah kehidupan umat dan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, meskipun banyak orang berkata bahwa dunia semakin tua dan hidup semakin sulit, tetaplah waspada dan bertahan. Jangan takut dan jangan gentar karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Kasih dan penyertaannya yang sempurna akan melindungi kita di tengah berbagai situasi sulit yang kita alami, termasuk karena kita sebagai pengikut Kristus. Bahkan ketika badai topan dunia mengamuk di sekeliling kita, Dia, Tuhan, adalah batu karang tempat perlindungan yang teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Ini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah telah selesai, dan bagi saudara yang ingin melayani atau membutuhkan pelayanan dapat menghubungi Tata Usaha GKI Taman Aries atau penatua yang bertugas. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.